Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel Belajar Matematika bersama Yusuf Rahmat Setiawan. Semoga semua dalam kondisi yang baik dan sehat ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama bagaimana menentukan akar dari apa di bawah ini. Contoh ini, ya ini adalah persamaan kuadrat. Dikatakan persamaan kuadrat karena apa? Karena di sini ada persamaan sama dengan, kemudian ada dia memuat variabel paling tinggi derajatnya 2 atau kuadrat. Nah, di sini variabelnya X, boleh T, boleh M, O, N. Nah, biasanya seperti itu ya. Oke, itu persamaan kuadrat. Nah, yang dimaksud akar itu apa? Akar itu adalah kita cari bilangan pengganti X yang memenuhi kalimat terbuka ini ya. Ini kan kalimat terbuka karena kita belum tahu nilai kebenarannya ya. Agar kita bisa merubahnya menjadi kalimat tertutup bernilai benar. Atau di sini ruas kanan 0, berarti ya bagaimana ruas kiri kita ganti nilai X-nya agar juga jadi 0. Seperti itu ya. Oke, contoh langsung saja. Nah, sebelum kita ke contoh yang di awal tadi, kita belajar dulu ada di sini saya akan membuat 4 contoh. Di sini contoh pertama, kedua, atau bentuk pertama, kedua ya. Oke. Kita akan menentukan dengan pemfaktoran. Nah, caranya bagaimana untuk bentuk pertama ini? Nah, kita pemfaktoran. Kita cari FPB dari kedua bilangan ini, 3x kuadrat dan min 6x. Berapa itu? Nah, ada 3 dan 6. Nah, tentu kita keluarkan 3-nya. 3. X kuadrat dan X, berarti yang bisa membagi keduanya X ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunakan tanda dalam kurung seperti ini sama dengan 0. Nah, oke. 3x agar menjadi 3x kuadrat berarti, atau ini bagi ini berapa? Nah, x ya. Kemudian 3x agar jadi min 6x dikali berapa? Atau min 6x bagi 3x juga gak apa-apa. Berarti min 2 ya. Oke, kita sudah ketemu faktor-faktornya 3x dan x min 2. Nah, ngeceknya bagaimana? Tinggal 3x kali x berarti 3x kuadrat. 3x kali min 2 berarti min 6x ya. Oke. Nah, kemudian kita tinggal sama dengankan 0 masing-masing faktornya. Berarti nanti hasilnya adalah 3x sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0 ya. Yang pertama, nah, nanti ada dua akarnya. 3x sama dengan 0 berarti x-nya sama dengan 0. Di sini untuk mengalihkan, berdampingan itu mengalihkan, pindah ke kanan untuk membagi. Apakah tandanya berubah negatif positif? Nah, untuk perkalian dan pembagian tidak, cuma posisinya saja yang berubah. Berarti 0 bagi 3 x-nya 0. Nah, kita cari yang kedua. X min 2 sama dengan 0, berarti x-nya adalah 0. Nah, ini pindah ruas berubah tanda. Di sini negatif, pindah ke kanan jadi positif. Atau kok bisa seperti itu? Karena ini perlakuan yang sama di kedua ruas. Kita ingin menghilangkan min 2, maka di sini plus 2. Kalau di sini plus 2, maka yang kanan juga harus plus 2. Makanya timbul ini ya. Min 2 tambah 2 kan nanti hilang. Nah, seperti itu. Atau pindah ruas gak apa-apa. Untuk penjumlahan dan pengurangan, pindah ruas berubah tanda. Di sini negatif, pindah ke kanan jadi positif. Begitupun sebaliknya ya. X-nya ketemunya 2. Nah, kita sudah menemukan akarnya. Bagaimana ngeceknya? Kita masukkan saja. X-nya 0, berarti kita coba. 3 kali 0 kuadrat, berarti 3 kali 0, 0. Min 6 kali 0, ya 0. 0 kurangi 0, 0. Ya, betul. 2 berarti 3 kali 2 kuadrat. 3 kali 4, 12 kurangi 6 kali 2, berarti 12. 12 kurangi 12, 0. Nah, benar ya, berarti akarnya sudah benar. Himpunan penyelesaiannya kita singkat HP. Himpunan penyelesaian berarti adalah 0 dan 2. Nah, seperti ini. Ini untuk bentuk yang pertama, oke? Pertama. Oke, ini kita lanjut ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini ada biasanya bentuk kuadrat, kemudian yang belakang adalah konstanta. Dia tidak punya variabel. Cirinya yang belakang ini biasanya hasil dari kuadrat suatu bilangan. Kuadrat maksudnya gimana? 2 kuadrat 4. Nah, ini 3 kuadrat kan 9 ya. 9, terus bisa 16, 25, 49, 64, 81, 121, dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Caranya bagaimana untuk ini? Kita buat tanda dalam kurung. Nah, X kuadrat berasal dari
X kali X. Kita tulis seperti ini. Kemudian 9. 9 itu diperoleh dari mana? Angka yang sama dikalikan jadi 9. Hasilnya 9 berapa? 3 ya. 3, 3. Di sini kan negatif. Negatif itu berasal dari positif kali negatif atau negatif kali positif. Nah, kita tulis saja positif, di sini negatif. Sudah ketemu ini faktornya. Mau ini dibalik, ini negatif sana positif juga sama saja. Ya. Seperti itu. Nah, tinggal kita pecah X-nya, kita cari angka belakangnya itu berasal dari mana. 9 itu berapa kali berapa yang angkanya sama, atau akarnya dari yang belakang itu berapa. Oke. Kalau sudah tinggal bagaimana? Sama seperti tadi, X plus 3 sama dengan 0, atau X min 3 sama dengan 0 ya. Berarti X-nya ini berapa? Di sini positif, pindah ke kanan jadi negatif. Langsung saja ya. Atau simbolnya boleh seperti V, seperti ini boleh ya. X-nya sama dengan negatif, pindah ke kanan jadi positif 3. Nah, ini sudah. Seandainya kita masukkan, sudah pasti itu hasilnya akan 0. Nah, ya. Min 3 kuadrat, berarti 9 kurangi 9, 0. 3 kuadrat, 9 kurangi 9, 0 juga. Nah, himpunan penyelesaiannya berarti adalah min 3 dan juga 3. Ya, seperti ini. Mudah kan? Mudah sekali. Oke, lanjut. Ini kita lanjut ke bentuk yang ketiga. Nah, bentuk yang ketiga ini biasanya yang sering. Ya, semuanya sering keluar ya. Ini juga sering. Nah, dalam hal seperti ini kita identifikasi dulu kalau seperti ini. Ini biasanya kita cari dulu. Ya, A-nya. A, B, C. A itu koefisien X kuadrat. Berarti A-nya itu adalah berapa? Nah, ini kan aslinya ada 1 ya, tidak dituliskan. Kalau seandainya min X kuadrat berarti min 1. 2X kuadrat ya, berarti koefisiennya adalah 2 ya. B itu apa? Koefisien dari X, berarti ini 3, tapi ada negatifnya, berarti min 3. C-nya konstanta, berarti yang tidak punya variabel, nah, ini min 18. Nah, diingat-ingat ya, seperti ini. Nah, kita akan mengerjakan ini ada beberapa cara sebenarnya. Ada pemfaktoran, rumus ABC, dan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kita akan memfaktorkan ini. Oke, caranya bagaimana? Nah, ini kita buat tanda dalam kurung dulu. Sama dengan kan 0. Kemudian apa? Kita cari titik-titik ditambah titik-titik, hasilnya adalah B atau koefisien dari X ini yang tengah ini berapa? Min 3. Kemudian nanti titik-titik dikali titik-titik, hasilnya adalah perkalian dari A dan C. Atau depannya X kuadrat kali C-nya min 18. Berarti 1 kali min 18. Berarti berapa? Ya, min 18. Seandainya di sini 2, misal 2X kuadrat ya berarti nanti 2 dikali min 18 ya. Oke, tergantung koefisien X kuadrat. Kebetulan di sini 1 ya. Makanya tinggal kali min 18. Nah, kita selanjutnya mencari angka yang sama, yang memenuhi kedua persamaan ini. Coba, titik-titik kali titik-titik hasilnya min 18. Titik-titik tambah titik-titik hasilnya min 3. Berapa itu? Nah, dicari dulu. Berapa? Kuncinya agar gampangnya kita fokus ke perkalian dulu. Oh, min 18 itu diperoleh dari bisa 1 kali 18 atau 9 kali 2 atau 6 kali 3. Yang nyambung dengan agar jadi 3 atau min 3 itu berapa? Ya 6 dan 3 itu. Nah, tinggal kita bolak-balik saja 6 dan 3 agar bisa jadi min 3. Nah, min 3. Oh, itu berarti misalnya saya pilih angka min 3 berarti kalau 6 kali 3 kan 18. Agar jadi min 18 berarti saya bisa tuliskan min 6 kali 3 ya. Berapa itu hasilnya? Min 6 kali 3. Negatif kali positif. Tandanya beda berarti hasilnya negatif. Berarti negatif 18. Kemudian di sini seandainya min 6 tambah 3. Berapa itu? Negatif 6 tambah 3, min 3 juga. Oh, berarti dia sudah memenuhi kedua ya. Berarti kita peroleh angkanya adalah ini. Kalau sudah bagaimana? Tinggal kita tulis di sini ada X, di sini ada X. Pertama kan min 6, kita tulis min 6 saja. X min 6, di sini positif 3 ya. Berarti ini positif 3. Positif itu tambahi plus nanti ya, itu positif 3 ya. Oke, seperti ini. Nah, kita sudah bisa memfaktorkan. Kalau sudah bagaimana? Tinggal kita cari sama seperti yang contoh 1 dan 2 tadi.
X min 6 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Berarti X-nya ini hasilnya 0 tambah 6, pindah ke kanan positif ya. 6 atau ini X-nya 0 kurangi 3. Ini kan positif 3 pindah ke kanan jadi negatif 3. Min 3. Nah, berarti kita tahu bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 6 dan min 3. Jadi anak-anak cek 6. 6 kuadrat 36 kurangi 3 kali 6 min 18. 36 kurangi 18, 18 kurangi 18, 0 benar ya. Begitupun min 3, masukkan ke sini juga pasti nanti hasilnya adalah 0. Nah, itu kita ngecek atau looking back. Nah, itu. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah berapa ini? Nah, min 3 dan juga 6 ya. Seperti itu. Nah, ini untuk bentuk yang ketiga. Mudah ya? Mudah sekali. Oke. Kita lanjut ke terakhir. Terakhir itu adalah yang di awal tadi. Oke, ya. Ini bagaimana ini seperti ini. Nah, kita akan mengetahui akar dari persamaan kuadrat nih. Ini seperti tipe ketiga, tapi depannya ada 2 ya. Nah, terus bagaimana nanti ya? Kita sama saja. Tinggal kita cari titik-titik ditambah titik-titik, hasilnya yang tengah, koefisien tengah atau X-nya berarti min 5. Kemudian titik-titik dikali titik-titik, hasilnya adalah dari mana? Nah, kalau ini kan kita tahu A-nya 2, C-nya min 3, berarti hasil kali dari ini. 2 kali min 3, berapa itu? Nah, min 6. Nah, berarti titik-titik kali titik-titik, hasilnya adalah min 6. Kok yang tadi tidak kali 2? Karena yang tadi kan apa? Koefisiennya X kuadrat cuma 1, makanya tinggal 1 kali yang belakang. Ini kan 2, yuk ikut yang depan dikalikan ya. Oke. Selanjutnya kita cari angka yang memenuhi. Berapa itu? Titik-titik kali titik-titik hasilnya min 6. Oh, dia bisa misalnya 2 kali 3. Atau 6 kali 1 ya bisa ya. Oke, yang memenuhi berapa? Agar jadi min 6. Oke, betul. Di sini ada berapa? Nah, di sini saya tuliskan min 6 dan juga 1. Min 6 kali 1 berarti min 6. Kalau min 6 tambah 1, min 5. Ya, sudah memenuhi keduanya ya. Oke. Kalau sudah kita bisa tuliskan di sini. Nah, di sini ada bedanya dengan yang bentuk ketiga tadi. Di sini kan tadi yang di atas bentuk ketiga cuma X kuadrat, makanya X dan X. Kalau di sini 2X kuadrat, kita tulis dulu di sini 2X, di sini 2X. Seandainya 3X kuadrat, ya di sini 3X, 3X dulu. 4X kuadrat, ya sini 4X, 4X dulu. Ya, seperti itu. Nah, ini pembedanya. Kemudian kita tuliskan angka yang sudah terpilih. Min 6 dan juga plus 1 ya. Oke, seperti itu. Nah, ini kita sudah ketemu faktornya. Kemudian apakah sudah langsung bisa? Nah, ini kan 2X kali 2X kan tidak mungkin jadi 2X kuadrat. Nah, kita sederhanakan yang bisa disederhanakan. Nah, apakah yang faktor kiri atau yang kanan? Maksudnya ini kiri, ini kanan. Yang mana yang bisa sederhana? Ya, betul yang kiri ini ya. 2 dan min 6 kan ada yang bisa membagi. Bagi berapa? Bagi 2 semuanya. Berarti 2X bagi 2 nanti jadi X. Min 6 bagi 2 hasilnya jadi min 3 ya. Oke, sampai sini. Ada yang perlu dikoreksi. Nah, itu intinya kita bagi saja. 2X bagi 2X, min 6 bagi 2, min 3. Yang ini ya tetap 2X plus 1 ya. 2X plus 1. Nah, kemudian bagaimana? Ini agar rapi kita tulis ulang saja ini. Oke, kita hapus dulu. X min 3 ya. Nah, oke. Oke. Ini tadi adalah X min 3 kali 2X plus 1. Nah, kita tinggal faktorkan saja. Ngeceknya, ini silahkan kalikan distributif, pasti hasilnya 2X kuadrat min 5X min 3. Ini faktornya ya. Oke, kita langsung cari X min 3 sama dengan 0. Atau 2X plus 1 sama dengan 0. Nah, ini. Berarti yang pertama, X-nya sama dengan, di sini negatif, pindah kanan jadi positif, 3. Atau
Nah, ini 2x sama dengan, nah ini kan di sini plus 1 ya, plus 1. Kita pindah ke kanan jadi negatif 1. 0 kurangi 1 kan negatif 1, sama saja ya, 0. Oke, yang selanjutnya x-nya menjadi negatif 1. Di sini 2-nya untuk mengalihkan, berarti pindah ke kanan untuk membagi. Apakah tandanya berubah? Tidak, cuma posisinya. Min 1 bagi 2, berarti x-nya ketemunya adalah min setengah. Nah, cek selanjutnya. X 3, berarti kita masukkan 2 kali 3 kuadrat, 2 kali 9, 18, kurangi 5 kali 3, 15. Berarti 18 kurangi 15, 3 kurangi 3, 0. Nah, kalau dimasukkan min setengah, pasti juga nanti hasilnya 0 juga ya. Silakan anak-anak cek. Nah, seperti itu. Sudah pasti 0 nanti. Ya, 2 kali, kita cek sekalian. 2 kali min setengah kuadrat. 2 kali seperempat itu setengah ya. Setengah kurangi 5 tambah kali min setengah berarti 5/2. Ya. Oke, setengah ditambah 5/2. Nanti ketemunya 3 itu. 3 kurangi 3, 0. Nah, benar. Berarti ketemu. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini adalah min setengah dan juga di 3. Nah, oke, kita sudah bisa menentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Cuma seperti ini, kita gantikan, kita cari nilai x, itu angkanya berapa saja agar memenuhi persamaan tersebut. Nah, bentuk 1, 2, 3, dan 4. Ya, seperti itu. Mudah ya? Mudah, matematika pasti mudah. Baik. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.